perkembangan mikroorganisme yang merugikan itu ada dua. Yang pertama adalah merusak susu, spoilage bacteria, terutama Pseudomonas ya, itu merusak. Yang kedua adalah menularkan patogen. Jadi menularkan kuman-kuman patogen. Karena kuman-kuman patogen dapat berkembang dengan baik di susu, maka ada namanya milk-borne infection, suatu infeksi yang ditularkan melalui susu. Kemudian di mikroorganisme ini juga ada yang menguntungkan. Kenapa? Karena banyak di mikroorganisme dalam susu itu yang mengandung bahan-bahan yang dapat memperkuat ya, memperlama, sifatnya preservasi daripada produk susu itu sendiri. Nah, sekarang ini kita mulai untuk mengeksplor apa mikroorganisme yang menguntungkan dari produk susu tersebut. Tujuan dari perkuliahan pada siang hari ini adalah yang pertama menjelaskan pola pertumbuhan mikroorganisme dalam susu. Nah, sebelum saya terangkan lebih lanjut, sekarang saya ingin memberikan pertanyaan pada Rifda Aura. Apa bedanya susu dan air susu? Coba Rifda. Tidak bisa? Nogi, apa bedanya susu dan air susu? Nogi juga tidak bisa ya. Saya akan pelan-pelan sampai ada yang bisa baru saya lanjutkan. Evita Aisyah. Ayo Evita. Juga tidak bisa. Sugeng Mulyono. Sugeng? Juga tidak bisa ya. Jadi Rifda, kamu harus ingat ya Rifda, bahwa susu dan air susu itu adalah dua hal yang berbeda. Nogi, kamu harus ingat ya, susu dan air susu itu dua hal yang berbeda ya. Apa bedanya? Kalau susu itu adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang murni. Begitu ada kata-katanya air susu, itu adalah susu yang murni tadi yang sudah ditambahi air. Jadi tidak boleh dalam kuliah Kesmafet itu menyebut susu sapi itu diganti air susu sapi, tidak boleh ya. Ada tambahan air pada kata-kata susu itu untuk membedakan dengan susu dari ibu yang melahirkan, yang hamil ya, hamil melahirkan itu, makanya itu namanya breast milk. Nah, itu karena breast milk, maka supaya nanti tidak terbingungkan dengan susu sapi, maka breast milk itu diartikan air susu ibu. Jadi yang ada tambahnya air adalah untuk ibu saja ya. Ingat itu. Jadi kalau saudara nanti nulis air susu sapi, itu berarti susu sapi yang sudah ditambahi air. Oke. Tujuan yang kedua adalah menjelaskan sejumlah mikroorganisme spesifik yang berkaitan dengan milk safety dan milk quality ya. Milk safety itu keamanan susu, milk quality adalah untuk meningkatkan kualitas susu. Kemudian yang ketiga, menjelaskan sejumlah mikroorganisme yang digunakan dalam pengolahan susu ya. Karena susu itu perlu pengolahan dengan menggunakan mikroorganisme, maka hari ini saudara akan mendapatkan kuliah tentang penggunaan mikroorganisme di dalam susu. Nah, sekarang ini saya kepingin tanya ya, sederhana saja. Saudara sudah ngerti belum apa bedanya
Yogurt dengan kefir. Muhammad Ardiansah. Yogurt dengan kefir. Nggak bisa ya. Apa? Sudah pernah makan yogurt belum? Yogurtnya pernah, Prof. Kalau yang kefir belum, Bro. Yang kefir belum ya. Ya. Apa persamaannya yogurt dengan kefir? Mungkin sama-sama berasal dari susu. Perbedaannya apa? Pengolahannya mungkin. Bukan. Perbedaannya adalah pemberian starter yang berbeda. Ngerti? Pemberian starter yang berbeda. Jadi susu diberi starter tertentu menghasilkan yogurt. Susu diberi starter tertentu menghasilkan kefir. Nah, nanti starternya apa? Akan kita diskusikan yang belakangan ini. Kenapa ini perlu saya terangkan antara kefir dan yogurt? Supaya nanti saudara itu kalau cerita, ini cerita aja ya. Cerita tentang, pernah dengar nggak Legen? Dara Diwanti pernah dengar nggak Legen? Nefertiti pernah dengar nggak Legen? Pernah, Prof. Apa Legen itu coba terangkan? Legen itu airnya kelapa, kalau nggak salah. Airnya siwalan, nira. Nira ya. Airnya siwalan. Kalau tua. Nah, supaya kamu nanti ngerti. Jadi Legen itu adalah air nira ditambah dengan starter tertentu. Dia itu menghasilkan rasa yang manis. Legen tidak pernah menjadi tua. Ngerti ya? Beda dengan tua. Tua itu air nira sama. Dikasih starter tertentu. Nah, starter tertentu yang merubah rasanya pahit dan kandungan alkoholnya tinggi. Makanya Legen dan tua itu sesuatu yang berbeda. Kalau Legen itu halal, kalau tua itu karena untuk mabuk-mabukan, dia haram. Bedanya di mana? Bedanya adalah pemberian starter yang berbeda. Seperti halnya kejadian yogurt dan kefir. Starternya berbeda, sumbernya sama, menghasilkan produk yang berbeda. Kalau kefir itu agak krul-krul ya, ada sedikit kecut, sedikit apa krul-krulnya ya. Tapi kalau yogurt kan curd yang halus teksturnya. Nah, ini contohnya aja supaya nanti saudara kalau tanya-tanya apa bedanya Legen dan tua, saudara ngerti ya. Konsep yogurt dan kefir saudara terangkan nanti. Status mikroba ini yang nanti dibicarakan adalah parameter sanitasi, penanganan susu, daya simpan susu, nilai teknologinya akan dibicarakan. Saya ingin bicarakan kata-kata parameter dan variabel. Ayo. Dara Dinanti, apa bedanya parameter dan variabel? Ayo jangan pura-pura mikir, yang kalau nggak ada yang dipikir. Ayo apa bedanya parameter dan variabel? Kalau parameter itu sesuatu yang harus diukur gitu. Nah, variabel? Kalau variabel yang harus diteliti gitu, Prof. Ya. Jadi ingat seumur hidup ya, parameter dan variabel itu dua hal yang sama sebetulnya, sama-sama peubah yang sama-sama diukur ya. Jadi boleh saudara mengatakan parameter, boleh saudara mengatakan variabel. Itu namanya peubah. Bedanya apa? Bedanya kalau parameter itu kita bicara pada tataran populasi. Tapi kalau variabel itu tatarannya sampel. Jadi kalau saudara itu penelitian eksperimental, itu pasti yang keluar itu adalah variabel. Ngerti nak? Tapi kalau penelitian epidemiologi di lapangan,
yang keluar itu adalah parameter. Misalkan saudara penelitian yang sama, laju endap darah itu bisa parameter, bisa variabel. Kalau penelitiannya itu pakai sampel di treatment A, di treatment B, treatment C, kemudian saudara lihat laju endap darahnya, maka itu adalah variabel. Tapi kalau saudara kepingin tahu laju endap darah spesies ini di suatu tataran populasi, itu namanya parameter. Jadi parameter dan variabel itu sama. Cuma lihat frame. Satu frame-nya frame sampel, satunya frame populasi. Oke, bagus, udah ngerti. Nih. Ini apa namanya? Golongan mikroorganisme. Ada sikrofilik, psikotropik, ya, mesofilik, dan termofilik. Ini kisaran pertumbuhannya ya. Nanti saudara baca sendiri kisarannya. Nah, ini ada yang penting ini ya, berkaitan dengan termofilik ini. Coba sekarang, Evita, apa bedanya kuman termofilik dan kuman termodurik? Evita. Nah, kita masih belum siap ya. Nanti kalau saudara bicara tentang pasteurisasi, itu pasti bicara tentang termodurik, termofilik. Makanya sekarang saya tanya, Sugeng Mulyo, apa bedanya termofilik dan termodurik? Nggak bisa. Nabila. Nabila nggak bisa juga ya. Jadi ingat ya, termofilik dan termodurik. Nah, ini Hana. Apa bedanya? Hana Miyamoto. Mungkin kalau termofilik bakterinya suka pada suhu panas. Tapi kalau termodurik mungkin peralihan gitu. Maksudnya bisa dipanas tapi tidak berkembang biak, tidak tumbuh gitu mungkin. Jadi termodurik dan termofilik itu sama-sama bakteri tahan panas. Tapi kalau termofilik itu bakteri yang tahan panas dan dia bisa berkembang pada suhu panas tersebut. Kalau termodurik itu tahan panas, bakterinya tidak mati, tetapi bakterinya tidak terjadi perkembangan. Oke, lanjut aja ya. Ini faktor pemicu pertumbuhan mikrobia, ketersediaan pangan, oksigen, air, keasaman, suhu, pH, dan kelembapan. Ini Rifda, pH ini kenapa kok P-nya kecil ini? Coba ini, saya kok bingung. Coba Rifda, ini kenapa kok P kecil ini? Kenapa kok hanya besar? Mungkin karena hanya itu hidrogen, Pak. Nah, kalau P-nya kok kecil? Bukan senyawa. Ya. Jadi ingat-ingat pH itu power of hydrogen ya. P-nya itu power. Jadi kekuatan dari ion hidrogennya nanti ya. Oke, jadi kalau kamu nulis pH itu P kecil loh ya. Jangan keliru. Ini faktor penghambat, ada asam benzoat, sitrat, asam askorbat, bakteriofag, bakterosida ini yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Oke. Yang mempunyai nilai teknologi, ini lipase ini membuat tangi ya, proteinase membuat pahit, peptida struktur kasein ya, mikroorganisme termodurik tadi ya, yang tahan panas tapi tidak berkembang ini.
Ini berpengaruh pada nilai teknologi. Keberadaan mikroba dalam susu bisa mendatangkan kerugian. Apa aja ini? Baca ini ya. Berubah rasanya, berubah ini ya. Bisa menghasilkan toksin yang membahayakan. Yang merusak. Jadi ada yang patogen, ada yang merusak. Spoilage bakteria yang merusak ini. Jadi susunya bisa pecah. Tidak layak dikonsumsi ya, ini yang merusak. Yang merusak tapi tidak berbahaya, tapi membuat susu itu tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian ada lagi bakteri yang patogen dalam susu yang menyebabkan milk-borne infection. Apa aja ini? Brucella, bakterium. Nih ya, di bakteri itu yang ada di susu itu yang paling banyak itu ada 2 itu ya. Ada yang gram negatif, ada yang gram positif. Sekarang saya tanya sederhana saja. Sekarang kalau E. coli itu patogen apa enggak ya E. coli? Coba Muhammad Ardia. E. coli, Escherichia coli, itu bakteri patogen apa non patogen? Bisa Rifda. Ini tadi yang jawabnya agak benar tadi. Ayo Rifda sekarang. Escherichia coli itu patogen apa non patogen? Patogen. Darah Binanti. Ada yang patogen, ada yang tidak, Prof. Nah, ingat seumur hidup ya, kalau dikatakan Escherichia coli itu adalah non patogen. Jadi Escherichia coli itu adalah bakteri sebagai indikator cemaran lingkungan. Sebagai indikator cemaran, bukan patogenitas. Tetapi E. coli yang patogen itu tidak boleh disebut E. coli saja, harus disebut strain-nya. Jadi kalau sudah bicara strain-nya, maka E. coli itu patogen. Contohnya apa? Contohnya etek, ehek, epek. Ya, nah, itu berarti kita bicara E. coli yang patogen. Sebentar ada telepon yang masuk ya. Salam, ada apa? Boleh. Untuk halal boleh. Iya, boleh. Iya, siap. Ini nggak apa-apa, sip. Oke. Nah, kapan itu kejadiannya? Bukan untuk penyembelihan halal. Oke, siap. Ya wes ya. Saya masih ngasih kuliah, tak teruskan ya kuliahnya. Jadi prinsipnya saya bersedia ya, sip. Oke. Tapi gimana kabarnya Adis sama Hayun? Kenapa, Bang? Oh, bukan. Saudara sebagai ketua itu minta sekretaris itu ditarik lagi. Seperti saya dulu minta biasa itu. Karena ketua itu punya hak untuk minta itu administrasi itu apa. Iya. Sip.
Iya, oke. Wis ya, ini tak lanjutkan kuliah ya. Assalamualaikum. Saya siap izinnya. Oke. Oke. Jadi kalau E. coli patogen apa non patogen, Rifda? Non-patogen, Prof. Kan ada yang patogen. Kalau yang patogen mesti disebut strain-nya. Ini pinter kamu. Kamu tuh pinter sekali, Rifda, sekarang. Jadi tidak ada E. coli yang patogen itu, ngerti ya? Tapi begitu ada, harus disebut strain-nya. Nama strain-nya baru ini adalah patogen, ya. Kalau E. coli saja non patogen. Sekarang kamu saya tanya, Rifda, kalau Staphylococcus dia nempel normal di kulit-kulit, Rifda, Patogen, Prof. Ingat seumur hidup, Staphylococcus aureus itu adalah patogenik bakteria. Jadi meskipun dia itu normal di kulit, normal nempel di kulit, tapi dia patogen. Tapi kamu nanti ada pertanyaan, loh kok tidak menimbulkan apa-apa di kulit? Tidak menimbulkan abses? Ya karena kulit menghasilkan garam. Garam ini adalah faktor yang menghambat ekspresi daripada faktor virulen. Faktor virulen itu apa? Faktor virulen adalah kemampuan bakteri untuk mengekspresikan patogenitasnya, ya. Oke. Saudara nanti ngerti. Jangan, ini karena jumlahnya sedikit sudah nggak boleh, ya. Oke. Ini ya, standarnya. Ini ada kata-kata CFU ini apa ini? Saya kok bingung. Coba ini. Darah dinanti apa CFU ini singkatan, saya kok bingung ini. Singkatan dari colony forming unit. CFU itu singkatan dari colony forming unit. Berapa koloni per mililiter dari susu itu kalau disebar di plate, ya? Berapa koloninya? Nanti diencerkan akhirnya terhitung. Nah, sekarang ini ada kata-kata ml itu apa, singkatan apa itu, darah? Mililiter. Sekarang saya tanya, volumenya besar mana antara ml dan cc? Coba darah. Kok ada kadang-kadang CFU per cc, ini CFU per ml. Besar mana volumenya ml dan cc? Sepertinya sama, Prof. Loh, singkatan apa kalau gitu cc? Sentimeter kubik. Ya, sentimeter kubik, ya. Kalau mililiter, liter itu sama dengan desimeter kubik, ya. Jadi liter itu sama dengan 10 cm, 10 cm, 10 cm. Jadi ukuran liter itu desimeter kubik. Oke, bisa, bagus. Dan ini jangan sampai kamu orang FKH UNER ditanya mililiter sentimeter kubik nggak bisa jawab, memalukan, ya. Nggak boleh. Keberadaan bakteri dalam susu yang untungnya apa aja? Ini yogurt, keju, ini. Ya oke. Mikroba tidak dapat tumbuh di 32 derajat Fahrenheit, itu sama dengan 0 derajat, ya. Oke. Penganas. Oh, ini ada, ini penting ini, ya. Apa ini bedanya sterilisasi sama pasteurisasi, Rifda? Apa bedanya sterilisasi sama pasteurisasi? Kalau sterilisasi itu kan penghilangan bakteri secara keseluruhan, sedangkan kalau pasteurisasi mungkin hanya sebagian. Ingat seumur hidup, ya. Ingat seumur hidup. Sterilisasi itu adalah
to kill all bacteria include spore. Ngerti ya? Jadi membunuh semua bakteri termasuk spora di dalamnya. Ngerti? Apa efeknya? Efeknya adalah merusak nutritive value. Jadi merusak nilai kandungan gizi dari susu. Makanya kalau susu yang disterilisasi perlu ditambahi zat gizi lagi yang lain. Ngerti ya? Beda dengan pasteurisasi. Kalau pasteurisasi itu adalah to kill patogenik bakteria. Untuk membunuh bakteri yang patogen. Bakteri yang patogen itu apa sih? Dulu bakteri yang patogen itu adalah bakteri Mycobacterium tuberculose, bakteri TBC. Itu mati pada 56 derajat Celcius. Sekarang dinaikkan lagi. Jadi bukan TBC saja, tapi Staphylococcus aureus juga dimatikan ya. Tapi intinya kalau pasteurisasi adalah membunuh bakteri yang patogen. Nah, yang tidak terbunuh dalam pasteurisasi itu adalah thermodurik, termofilik. Efek terhadap nutrisi apa? Efeknya kalau pasteurisasi, nutrisi value-nya, kandungan nutrisinya masih lengkap, ya. Jadi kalau susu pasteurisasi tidak ada penambahan ini, penambahan ini. Kenapa kok tidak ada penambahan? Karena zat gizinya masih lengkap untuk pasteurisasi. Oke. Keamanan oke, baca ini ya, izin. Selesai ya. Ini adalah selesai untuk slide pertama. Saya stop share ya. Rifda ya. Oke, sekarang kita share screen untuk slide yang kedua. Sudah terbaca, Nak? Sudah, Prof. Oke, apa judulnya? Saya kok belum membaca aja, Pak. Judulnya apa, Rifda? Kultur mikroba dan pengolahan susu. Bagus. Berarti sudah bisa terbaca, ya. Oke, ini yang kedua, slide kedua. Ini kultur mikroba. Ini faktor-faktor sama dengan yang tadi, ya. Ada faktor stimulan. Apa aja ini? Mulai ketersediaan makanan, ya. Tadi sudah diterangkan. Oke, saya lanjutkan. Faktor-faktor yang menghambat. Apa sih yang menghambat? Asam benzoat, sitrat tadi sudah. Ada bakteriofag. Bakteriofag itu apa sih? Rifda? Apa bakteriofag itu? Rifda, apa bakteriofag? Bakteriofag itu bakteri apa jamur? Bakteri. Bukan. Ya. Bakteriofag itu namanya virus ya. Tapi namanya bakteriofag ya. Virus yang membunuh bakteri namanya bakteriofag ya. Bukan bakteri, bukan jamur loh, Nak ya. Tapi namanya ada bakterinya ya. Itu termasuk virus ya. Makanya bakteriofag ini punya kemampuan menularkan, menginsersi material genetik yang menyebabkan bakteri itu punya sistem namanya transduksi. Jadi misalkan ada bakteri dimakan bakteriofag, kemudian diambil material genetiknya, diinsersi ke bakteri yang lain, maka bakteri yang lain ini berbeda sifatnya, namanya transduksi. Transduksi adalah perpindahan material genetik dengan pertolongan bakteriofag. Jadi perlu ditolong oleh bakteriofag. Nah, nanti kalau kamu kepingin S2, S3 nanti saya ajari tentang transduksi ya. Tapi ada juga masuknya material genetik tanpa pertolongan dari bakteriofag. Itu namanya transveksi. Ya, ada material genetik karena tekanan dia masuk ke dalam bakteri.
bakterinya berubah sifatnya karena ada material genetik masuk. Nah, ini namanya transfeksi. Jadi kalau kamu ngecek nanti di Google Scholar, apa sih bedanya transduksi sama transfeksi? Satu itu ditolong oleh masuknya insersingnya bakteriofag, kalau transfeksi tanpa melalui insersing dari bakteriofag, ya, karena alami tekanannya. Oke, Rifda ngerti Rifda ya? Kalau bakterisida itu apa? Bakterisida. Ya, bakterisida itu adalah yang membunuh bakteri, menghancurkan. Beda dengan bakterosit, ya. Kalau site itu pertumbuhannya aja yang ditekan, ya. Oke, nih status mikroba ini, ya. Oke. Ini ada kata-kata milk-borne diseases. Kadang-kadang ada kata-kata milk-borne infection. Apa bedanya disease dan infeksi dalam milk-borne? Coba Dara, apa bedanya infeksi sama penyakit? Kalau menurut saya, penyakit itu sudah pasti disertai dengan infeksi. Kalau infeksi belum tentu menyebabkan penyakit. Nah, jadi kalau infeksi itu adalah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh hospes sampai masa inkubasi, ya. Setelah melewati masa inkubasi itu ada signal, ada gejala, itu kalau begitu ada tanda-tanda ekspresinya itu namanya penyakit, ya. Penyakit adalah infeksi yang terekspresi. Oke, status mikroba ini baca aja nanti, ya. Ada termodurik, ini tadi sudah saya terangkan. Peptida sudah, ya, membentuk peptida itu ini, ya, calon protein ini. Oke, ada kadaluarsa. Nah, sekarang saya tanya untuk pasteurisasi. Pasteurisasi itu bisa tahan lama enggak, ya? Darah pasteurisasi, setelah dipasteurisasi kemudian ditutup, bisa tahan lama enggak pasteurisasi? Darah di nanti? Bisa, Prof. Bagaimana caranya? Jadi kenapa pasteurisasi itu kok tidak bisa tahan lama? Ini penting. Kenapa pasteurisasi kok tidak bisa tahan lama? Jawabannya cuma satu, ya. Karena di pasteurisasi itu masih ada bakteri termofilik dan termodurik. Bakteri inilah yang akan memecah protein susu sehingga proteinnya pecah. Meskipun tidak banyak bakterinya, tapi susunya pecah. Jadi pecahnya susu karena bakteri termofilik dan termodurik itu dialami oleh susu yang dipasteurisasi, tapi bisa tahan lama kalau dimasukkan dalam refrigerator. Kenapa kok tahan lama? Karena bakterinya tidak tumbuh, dia hidup tapi tidak tumbuh, sehingga dia mengalami basal metabolisme, metabolisme dasar, sehingga memakan protein yang ada dalam susu sangat sedikit, sehingga waktunya lama. Nah, sekarang saudara saya tanya, Dara, kalau susu disterilisasi, itu bisa rusak enggak? Yang betul-betul steril, ditutup, jret, bisa rusak enggak? Dara? Bisa, Prof, karena proteinnya rusak. Loh, kalau susu disterilisasi, kenapa kok ada waktu batas kadaluarsanya? Ini penting. Kan sudah tidak ada bakterinya. Terus rusaknya karena apa? Proses pemanasannya yang terlalu tinggi. Bukan, ingat seumur hidup, ya. Susu yang disterilisasi itu bukan proses pemanasan. Dia rusak, bisa rusak tanggal kadaluarsanya karena ada proses reaksi oksidasi dan reduksi. Redok. Ngerti? Karena reaksi redok inilah, meskipun itu bukan reaksi biologis, reaksi kimiawi.
maka susu sterilisasi bisa rusak. Makanya perlu ada tanggal kadaluarsa. Kita hitung kemampuan reaksi redoknya. Jadi penghitungannya begitu. Nanti tidak tumbuh bakteri dalam susu sterilisasi itu. Loh, tapi kok pecah ya? Iya, karena ada reaksi redok tadi. Reduksi oksidasi ya. Oke, ngerti. Jadi kamu nanti ngerti. Kalau sterilisasi bisa rusak enggak? Bisa karena masih ada bakterinya. Jawaban salah. Itu berarti sterilisasinya tidak sempurna. Yang kita tanyakan itu sterilisasinya sempurna. Ngerti? Oke, sudah. Ini sudah. Ya oke, ini baca aja sendiri nak ya. Gampang-gampang nih, nanti saya sharekan ininya. Oke. Keuntungan nih, asam laktat ini ya. Ini nama-nama yang lain-lain ini asam laktat ini ya. Ini untuk yogurt ini. Nah, namanya dari Nigeria nomor 6 ini gari. Kalau di Indonesia namanya apa ini gari ini? Tape ya. Tape itu gari itu tape. Saya pernah merasakan gari dari Nigeria. Tapi dia tidak mau disebut tape. This is gari, ngerti ya? I know that. This is tape, saya bilang gitu. Dia nggak percaya, dia menyebutkan gari. Tapi definisinya sama. Fermented cassava ya. Pohung yang difermentasi ya, tape. Oke ya. Tapi macam-macam nama ini ya. Tapi kalau yogurt itu dimanapun namanya yogurt. Di Jawa juga yogurt ya. Ini bakteri asam laktat ini. Menghambat bakteri pembusuk. Oke. Asam laktat ya. Ada dua kelompok ini. Homofermentatif dan heterofermentatif ya. Kalau hasil fermentasinya hanya asam laktat saja, kecut saja, itu namanya homofermentatif. Tapi kalau kecut kemudian ada alkoholnya, itu namanya heterofermentatif. Oke ya, yogurt. Nih. Yang paling sering difermentasi oleh Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Ini ya, starternya bagus ini ya. Oke, lanjutan. Oke, baca sendiri nanti ya. Ini laktosa, asam laktat ini. Ini proses produksinya. Oke. Ini masih yogurt ya. Ini macam-macam mikroba untuk yogurt ini. Nah, kriteria starter yang baik untuk yogurt. Curd terlihat halus ya. Nah, ini ada kata-kata penting ini. V, apa V itu? Miyamoto apa V itu? Ayo Miyamoto, V itu apa? Ayo jangan pura-pura mikir. Jadi kalau kamu beli yogurt, di atasnya kan ada cairan bening. Itu namanya V. Apa sesungguhnya V itu? Oke. Darah dinanti, V itu apa? Ayo jangan pura-pura mikir. Ayo darah. Rifda.
Cairan yang terbentuk waktu pembuatan yogurt, Prof. Mengandung apa itu? Ingat seumur hidup. W adalah, ya ingat seumur hidup ya, oke, sudah ngerti ya berarti ya. Saya lanjutkan. Udah ngerti belum? Sudah. Miyamoto udah ngerti belum? Belum, Prof. Untuk Ingat ya, W adalah cairan yang banyak mengandung soluble protein. Jadi W, kamu lihat di yogurt itu atasnya kan ada cairan bening. Nah, cairan bening itu banyak mengandung protein, tapi protein yang soluble, yang larut air. Protein yang tidak larut air, contohnya protein yang terdispersi, itu menjadi curd, menjadi gumpalan tadi yang halus tadi. Ya. Oke. Oke. Baca aja nanti ya ini ya. Mikroba spesifik dalam susu. Nih. Bakteri asam laktat penting ya. Misalnya untuk yogurt ini. Dan ingat, bal ini menghasilkan bakteriosin, cairan yang untuk preservasi ya. Untuk bahan pengawet. Ini sifat-sifatnya baca aja nanti ya. Ini bal yang penting. Bal itu bakteri asam laktat ya. Oke. Baca aja nih bermacam-macam genusnya. Ini cara memproduksi susu untuk yogurt, untuk keju ya. Bakteri gram negatif ini, coli. Yang tidak diharapkan. Positif yang membentuk spora, ada ya. Bacillus cereus. Ini ada sporanya. Kapang, kamir, ya. Oke. Ini beberapa jenis keju. Kamir ya. Itu yeast ini bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini kefir, merongkol-merongkol ya. Kefir itu tidak sama dengan yogurt. Kalau yogurt tidak ada grundel-grundelnya begini, tidak ada. Ini ada grundel-grundelnya, kayak ada merongkol-merongkolnya ya. Tapi kalau yogurt itu curd-nya halus, bedanya. Tapi rasanya berbeda, memang rasanya berbeda ya. Ini belum biasa di Indonesia, masih belum biasa. Kefir ini ya. Oke. Sudah ya? Dua selesai. Kalau tidak ada pertanyaan, stop share. Oke. Farah Fadila ini. Tadi nggak kelihatan kameranya. Permisi Prof, izin bertanya. Ya silakan nak. Oke, terima kasih Prof sebelumnya. Tadi kan terdapat zat-zat yang membantu untuk menghambat pertumbuhan mikroba, terus juga ada yang membantu, yang mendukung pertumbuhan. Nah itu tuh hanya berlaku untuk mikroba yang baik saja atau
mikroba yang menguntungkan atau hanya untuk mikroba merugikan saja atau untuk keduanya, Prof? Terima kasih. Itu keduanya nak. Jadi mikroba konsepnya antara yang patogen dan yang tidak patogen itu adalah makhluk hidup yang sifatnya kecil. Jadi yang menghambat dan yang menguntungkan itu sama. Cuman kalau yang patogen itu punya kemampuan faktor virulen yang menyebabkan sel host space berubah menjadi patogen karena kemampuan dia merusak atau menyebabkan severe efek pada sel host space. Contohnya apa? Staphylococcus aureus. Tapi ada mikroba yang tidak punya kemampuan, hanya merusak makanan yang cepat aja. Contohnya apa? Contohnya Pseudomonas. Pseudomonas itu tidak punya kemampuan untuk menyebabkan sel makhluk hidup itu terjadi perubahan, tidak ada. Cuman dia makannya cepat. Makanya kalau kamu besok menuangkan bakteri kemudian tercemari Pseudomonas akan cepat belabar. Menjadi belabar cepat. Loh, kok cepat belabar ya? Ini adalah Pseudomonas. Dia punya kemampuan untuk makan nutrisi dalam agar tuh yang cepat. Apalagi kalau dia di susu, makan nutrisi susu akan cepat dimakan oleh Pseudomonas. Dampaknya apa? Dampaknya susunya rusak. Nah, ini namanya spoilage bakteria, bakteri yang merusak, tetap bukan patogen. Begitu, nak. Baik, Prof. Terima kasih. Oke, Hana Miyamoto, barangkali ada pertanyaan, Hana? Is there any question, Hana? Belum ada, Prof. Oke. Rifda? Belum ada juga, Prof. Oke, jadi kalau kamu besok ada yang tidak dimengerti tentang mikroba, don't hesitate to ask me directly ya. Jadi jangan ragu-ragu tanya ya. Dan kalau kamu kepingin penelitian tentang antimicrobial resistant yang dari susu atau dari apa, saudara tahu saya adalah yang menghasilkan publikasi Scopus terbanyak ya di Universitas Airlangga di bidang antimicrobial resistant. Ya, nah, jadi kalau kamu nanti cek namanya Mustafa Helmi Effendi, kemudian kamu lanjutkan antimicrobial resistant, itu akan muncul ya publikasi-publikasi yang levelnya Scopus internasional yang saya publikasi sebagai corresponding author. Dan kalau kamu pengen penelitian di bidang itu, kami persilahkan ya. Nanti semua dana penelitiannya saya yang akan menanggung ya, sampai untuk publikasi Scopusnya. Saudara hanya melakukan riset. Tidak perlu bingung untuk publikasi Scopus dan tidak perlu bingung untuk menyediakan dana penelitian. Semuanya akan saya backup. Oke, Farah, Fadila, barangkali kamu tertarik dengan antimicrobial resistant, please join with my research title ya. Oke, saya akhiri semua. Oke ya, nggak ada pertanyaan lagi. Nggak ada ya. Oke, saya akhiri. Jaga kesehatan baik-baik ya. Ini saya barusan isoman, barusan sembuh ya. Doakan saya tetap sehat terus ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.